Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Saya Hendri Budiman. Kali ini di 1.3.a.8 koneksi antar materi dari modul 1.3. Tentunya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 perwakilan dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendamping yang selalu memberikan pembinaan kepada saya yaitu ada Ibu Dr. Randa Miliun Wijayanti MPD, beliau sebagai fasilitator. Dan ada juga Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan mengulas tentang hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak, yaitu hubungannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, materi ini memberikan pemahaman kepada saya, yaitu saya memahami pembelajaran berpihak pada murid dan guru berperan menuntun tumbuh dan berkembangnya kodrat anak. Selain itu, mendidik tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga untuk pertumbuhan budi pekerti anak. Dalam hal nilai dan peran guru penggerak, beberapa hal yang saya pahami diantaranya, saya memahami nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Selain itu, saya juga memahami peran guru penggerak yang harus menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach untuk guru lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul yang ketiga, yaitu di 1.3, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam hal menyusun visi, hendaklah berpihak kepada murid sebagai landasan dalam perubahan untuk pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan metode ataupun tahapan Bagja. Dari ketiga materi, bisa dapat kami simpulkan hubungan materi yang saya pahami yaitu seorang guru penggerak sudah saatnya bisa merumuskan visi guru penggerak dengan memahami nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Visi yang dirumuskan akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Oleh karena itu, dalam merumuskan visi tersebut harus menggunakan pendekatan dengan metode inquiry apresiatif atau IA, yaitu metode yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Bagja itu sendiri merupakan adaptasi dari konsep atau kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Nah, Bapak Ibu guru, dengan mengacu pada materi teori yang sebelumnya, maka saya merumuskan sebagai guru penggerak, visi saya adalah mewujudkan karakter murid
yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, berkompeten, serta pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Hal ini menjadi poin penting saya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Mengingat di sekolah saya, semangat ataupun motivasi siswa untuk belajar sangatlah rendah. Sehingga apabila suasana pembelajaran menyenangkan, diharapkan saya menginginkan motivasi atau semangat belajar siswa sangat tinggi. Dengan visi yang telah saya buat, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah dengan memaksimalkan metode pembelajaran yang inovatif dengan baik dan berkelanjutan untuk siswa di sekolah. Adapun tahapan inquiry apresiatif yang saya buat sebagai berikut. B, yaitu buat pertanyaan. Di sini saya merumuskan beberapa pertanyaan utama yang nantinya mengarah pada tujuan yang saya ingin capai dalam rumusan dari prakarsa perubahan yang saya buat. Yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi. Tahapan yang keempat, J, jabarkan rencana. Dan yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Baik Bapak Ibu, saya akan mengulas satu persatu mulai dari tahapan yang pertama, yaitu pada tahapan B, buat pertanyaan. Dalam hal ini, pertanyaan yang saya buat adalah apa saja kekuatan atau aset atau potensi ataupun peluang yang dimiliki oleh sekolah. Dari pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang saya akan menginventaris sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, mengenali potensi warga sekolah, mulai dari guru, TU, siswa, dan yang lainnya. Tahapan yang ketiga, menganalisa peluang yang tersedia di masa depan. Dan yang keempat, yaitu berkolaborasi dengan wali murid. Tahapan bagja yang kedua, yaitu A, ambil pelajaran. Pada tahapan ini, pertanyaan yang saya rumuskan adalah yang pertama, apa saja yang telah dilakukan atau dimiliki terkait potensi atau aset serta peluang dari lingkungan dan warga sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan kondisi sekolah yang nyaman? Tindakan dari tahapan ini yaitu yang pertama, mereinventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, menganalisa potensi yang dimiliki guru, TU, siswa, serta lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan wali murid untuk menggali informasi terkait metode pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan bagja yang ketiga, G, gali mimpi. Dalam tahapan ini, pertanyaan yang saya rumuskan, yang pertama adalah apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar metode pembelajaran mampu dilakukan dengan baik untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, bagaimana perasaan warga sekolah dengan digunakannya metode pembelajaran yang menyenangkan. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan
agar warga sekolah dapat mengimplementasikan metode pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan ataupun penyelidikan yang saya rumuskan yaitu menanyakan pendapat masyarakat sekolah mengenai harapan dan keinginan mereka dalam pembelajaran di sekolah. Yang kedua, dapat menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, mampu memilah metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, tahapan bagja yang selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, pertanyaan yang saya rumuskan yang pertama, langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan mengacu pada kurikulum merdeka. Dan bagaimana menggunakan metode pembelajaran menyenangkan yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, adapun tindakan ataupun penyelidikan yang saya rumuskan yaitu yang pertama, mensosialisasikan pentingnya metode pembelajaran menyenangkan dengan cara menggunakan video yang diupload di media sosial sekolah. Dan yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, menyusun rencana evaluasi dan refleksi. Tahapan yang terakhir, Bapak Ibu, dari tahapan bagja ini yaitu A, atur eksekusi. Dalam tahapan ini, pertanyaan yang saya rumuskan yaitu yang pertama, siapa saja dan apa peran yang dapat disertakan dalam penerapan metode pembelajaran yang menyenangkan ini. Dan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian rencana penggunaan metode pembelajaran yang menyenangkan. Dan pertanyaan yang terakhir, kapan rencana penerapan metode pembelajaran menyenangkan ini dapat direalisasikan? Nah, tindakan atau penyelidikan yang saya rumuskan dari tahapan bagja atur eksekusi ini yaitu yang pertama, kepala sekolah dan atau pihak yang diberi tugas menggunakan metode pembelajaran menyenangkan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan guru sebagai pembelajar. Dan yang ketiga, membuat jadwal kontrol atau kendali atau supervisi dari program penggunaan metode pembelajaran menyenangkan. Nah, itulah Bapak Ibu tahapan bagja atau yang menjadi bagian dari inquiry apresiatif dalam menentukan visi saya sebagai calon guru penggerak. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Saya Hendri Budiman mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.